orang yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia harus beragama. Agama itu adalah sumber moral. Ya sangat mungkin bahwa moralitas bangsa ini semakin hari semakin menurun. Penanaman nilai agama, tidak hanya agama Islam, ini menurut panjenengan penting sekali atau sangat penting. Tapi kenapa ini kok hanya bisa belajar tapi tidak bisa melaksanakan? Kira-kira faktornya apa, Pak? Nah, ini ada edukasi, dampaknya Bu, dampaknya Pak, ini berat buat anak-anak panjenengan gitu. Nah, ini harus ada forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa ABTV dan juga warga masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Ngode Ngobrol Bareng Dewan bersama ABTV. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama beliau Abah Kiai Haji Dr. Andes Imam Ma'ruf, anggota Komisi E, Dapil 11. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, nggih? Pangestunipun. Alhamdulillah. Niki para jamaah online sudah menunggu jenengan. Iya. Nggih. Untuk mempersingkat bisa langsung disapa sebelum kita ngobrol-ngobrol santai bareng panjenengan berkaitan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi dampak negatif di era digital. Sakit disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa semuanya, ABTV, saya Imam Ma'ruf, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 11, Kabupaten Nganjuk dan Madiun. Saya bertemu dengan Mas Naseh gitu ya, untuk bicara ngobrol-ngobrol lah. Kita ngobrol-ngobrol tentang keadaan masyarakat yang hari ini sekarang, Mas. Siap. Alhamdulillah. Kita mulai, Bah, berkaitan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan wilayah kita, berkaitan dengan dampak negatif era digital yang semakin hari semakin luar biasa. Nah, ini bagaimana pandangan panjenengan sebagai DPR? Mas Naseh, memang saya juga lagi prihatin ini kondisi masyarakat kita ini. Luar biasa ini. Ini ya tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab negara. Khususnya Jawa Timur, saya kira harus hadir, gubernur, DPR, semua harus hadir. Kondisi masyarakat global, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur, bahwa krisis moral ini luar biasa sudah, Mas Naseh. Jadi, saya melihat bahwa anak-anak, bahwa kalau kemudian bahwa di Indonesia, negara kita kan negara Pancasila. Betul. Dasar negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa bahwa orang yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia harus beragama. Nah, harus beragama. Tidak diperbolehkan bahwa hidup di Indonesia tidak beragama. Bahwa negara kita bukan negara sekuler. Negara kita negara beragama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, gitu kan. Dan sekarang ada Konghucu. Saya kira masing-masing agama ini harus hadir. Karena kita sepakat, semua agama saya kira sepakat bahwa agama itu adalah sumber moral. Nah, sekarang krisis moral itu ini luar biasa, dari tingkat anak-anak sampai tingkat orang-orang dewasa. Luar biasa krisis moral. Nah, ini berarti peran agama kurang begitu masif. Peran agama kurang begitu serius, atau kemudian orang sudah mulai meninggalkan agama. Ini pertanyaan. Ini nih. Jadi saya melihat gini, Mas Nasih. Jadi ya sangat mungkin bahwa moralitas bangsa ini semakin hari semakin menurun. Karena mereka yang belajar agama itu semakin tipis. Saya katakan kepada Mas Nasih bahwa kita lihat aja dari lembaga-lembaga pendidikan formal ataupun lembaga-lembaga pendidikan agama. Anak-anak yang sekolah
di sekolah agama dengan yang sekolah tidak agama, banyak yang sekolah dengan tidak agama. Ya. Artinya anak yang mondok dengan yang tidak mondok, banyak yang tidak mondok. Begitu juga bahwa di Kristen saya kira bahwa kalau kemudian kita pahami bahwa belajar agama itu di gereja, jangan hanya sekedar itu saya dari orang Islam, ya usul lah Mbak, saya kira kepada teman-teman agama-agama lain ini bahwa agama juga ditanamkan, pengertian agama tidak tempat beribadah saja, tapi agama juga harus masuk di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masing-masing agama. Anak yang dari Islam yang mondok dengan yang tidak mondok, banyak yang tidak mondok. Anak yang dari Nasrani, mungkin anak-anak muda itu jarang juga ke gereja. Begitu juga di teman-teman di Hindu, datang Buddha, ke tempat-tempat peribadahan mereka kurang, apalagi anak-anak muda. Nah, bagaimana mungkin agama bisa hadir, bisa merubah moralitas bangsa kita, khususnya generasi muda. Lembaga-lembaga pendidikan umum, mereka belajar agama itu kan waktunya singkat sekali, Mas Nasir. Di lembaga-lembaga pendidikan formal SMP, SMA, mereka belajar agama berapa jam sih? Satu hari. Paling 2-3 jam. Sementara mereka mendapatkan pengaruh digital, itu luar biasa. Seminggu katakan, berapa jam dia pegang HP. Maka otak anak-anak ini sudah terracuni, terbentuk oleh apa yang dia lihat selama ini. Nah, kondisi seperti ini keadaan fakta di lapangan, Mas Nasir. Nah, itu tentu kita harus hadir. Berarti dari gambaran Abah ini, penanaman nilai agama, tidak hanya agama Islam, mungkin karena kita negara Pancasila. Ini menurut panjenengan penting sekali atau sangat penting? Sangat penting. Sangat penting. Di dalam era yang semacam ini sangat penting, saya kira. Jadi sangat penting bahwa anak-anak saya melihat bahwa anak-anak sekarang itu etika sudah tidak ada. Antara yang muda dengan yang tua. Moralitas pejabat-pejabat kita sudah menyimpang. Nah, ini saya kira agama harus hadir. Dan pemuka-pemuka agama harus mengedukasi. Tidak hanya sekedar pendidikan kepada anak, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat kita harus edukasi. Kita tanamkan pendidikan agama kepada orang-orang. Karena dalam kacamata agama, kacamata Islam, belajar itu sampai dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka tidak harus kemudian orang yang tidak mengerti agama, ya harus belajar agama. Nah, ini pemerintah harus hadir, saya kira. Pemerintah Jawa Timur juga harus hadir. Gitu kan. Melihat fakta di lapangan yang semacam ini, tantangan kita tentu berat. Bagaimana kita mau mengharapkan generasi emas kalau moralitasnya seperti ini? Tentu korupsi dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa sudah sekarang, Mas. Ini kan moralitas jadi bangsa kita. Dan sisi yang kedua, Mas Asi, saya melihat begini. Kenapa agama kita, pelaku-pelaku atau masyarakat atau orang-orang yang mengerti agama tidak mampu mengimplementasikan apa yang dia ketahui? Bahasa guyonannya jargoni. Ajar gak iso nglakoni lah. Gitu Mas Aceh. Ini banyak. Mereka tidak mampu mengimplementasikan. Mengimplementasikan apa yang kita ketahui. Sehingga saya melihat mereka hanya belajar teks saja. Jadi pinter saja. Tapi implementasi di masyarakat itu kurang. Nah, anak-anak juga kebersihan, an-nadhafatu minal iman katanya. Tapi anak-anak ini juga masih cara hidupnya cara kotor. Sekolah saya melihat itu kotor, tidak bisa bersih. Ini harus ada Pak Bunnya yang begitu berat itu anak-anak sudah belum terlatih untuk itu. Padahal pelajaran-pelajaran itu kan banyak. Jadi merujuk ke ini sebelum nanti kira-kira pandangan Abah kaitan pendidikan ataupun pendidikan di sekolah atau di masyarakat, sebelumnya menyambung dari penjelasan panjenengan.
kenapa alasan orang-orang saat ini pandangan panjenengan? Orang sudah tahu mana ini yang halal, mana yang haram, yang boleh, yang tidak. Kemudian sholat wajib harus dilakukan atau tidak. Kebersihan harus dilakukan. Tapi kenapa ini kok hanya bisa belajar tapi tidak bisa melaksanakan? Kira-kira faktornya apa, Pak? Nah, ini Mas Nasih, saya kalau dari sisi kacamata agama, dari kacamata agama, mereka menanamkan pendidikan ini dari sisi keilmuan saja, sisi keilmuan saja. Jadi tidak lagi mereka mampu mempraktekkan. Jadi orang belajar kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mereka hanya tahu itu sebuah pengetahuan. Iya. Ya. Tapi tidak langsung dipraktekkan kepada anak-anak. Jadi misalkan guru nanti buang sampahnya di sini ya. Anak-anak pokoknya kelas harus bersih. Sebelum masuk kelas bersih. Sebelum mau pulang kelas harus bersih. Iya. Ini kan agama sebenarnya. Agama. Yang harus dimiliki pengetahuan ini dan yang harus dipraktikkan oleh seorang guru. Betul. Seorang guru. Dan orang tentu juga bapak ibu di rumah. Masyarakat juga sebetulnya harus hadir. Membuang sampah sembarangan. Ya, ini kan kebersihan. Padahal mereka hafal betul. Mereka kalau mengerjakan soal an-nadhofatu minal iman artinya apa? Mereka mengerti. Tapi karena mereka tidak mampu mengimplementasikan, guru-guru itu sudah konsepnya tidak mampu, tidak lagi mengajarkan kepada anak praktek. Hanya sekedar sebuah teori. Maka kita dirubah. Mindset ini harus dirubah. Guru tidak hanya sekedar mengajar, jangan, tapi juga mendidik. Nah, ini sekarang susah untuk itu. Nah ini guru-guru sendiri ya harus ada edukasi kepada guru. Jadi karena guru-gurunya sekarang guru generasi Gen Z itu kan. Betul. Sementara guru-gurunya sendiri nggak bisa begitu, apalagi anak-anaknya. Maka harus ditanamkan bahwa tidak hanya sekedar teori. Belajar agama teori, Quran dibaca saja, bahwa baca ibadah, tapi isi daripada Quran tidak. Makanya banyak kemudian orang yang menghafal Quran, tapi perilakunya juga kadang-kadang kurang bagus. Padahal Quran ini isinya luar biasa, gitu Mas Nasih. Luar biasa. Jadi dikembalikan kepada individunya gitu Pak. Iya betul. Nah sekarang kita merangka, nanti ada dua. Yang pertama ini kita untuk generasi dulu. Karena nanti Abah tadi menyinggung tidak hanya generasi ya, orang tua ya, masyarakat perlu ada pendidikan. Sementara untuk yang pendidikan di sekolah yang relevan untuk menanamkan nilai keagamaan untuk membentengi era digital yang semakin luar biasa dari hal yang negatif pendidikannya. Gini Mas Nasih, ini harus dimulai. Jadi harus dimulai. Porsi pengajaran pendidikan agama harus lebih. Yang pertama, harus lebih. Tidak lagi di sekolah itu hanya 1 minggu 3 jam. Harus kalau memang ini nabrak pelajaran-pelajaran formal yang ada, itu ada tambah ekstrakurikuler. Tentu ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa harus ada biaya. Nah, pemerintah harus paham ini juga. Ada ekstrakurikuler pengajaran agama, baik agama apa saja. Saya kira, saya melihat bahwa kita positive thinking lah. Semua agama bukan semua agama sama. Tapi agama adalah sumber moral. Kita sepakat semua. Kalau agama adalah sumber moral. Nah, otomatis kalau agama itu sumber moral, karakter, kepribadian, akhlak anak baik, maka harus ditambah. Nambahnya tidak hanya kalau memang ini nabrak kurikulum, harus ada pelajaran-pelajaran ekstrakurikuler yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan sekolah, baik itu formal maupun tidak, yang non formal, baik itu sekolah agama maupun non agama, SMP, SMA, SD itu. Nah, harus ditambah, harus ditambah sehingga ada disiapkan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah. Itu jangan sama. Berarti DPR juga harus hadir. Iya, DPR harus hadir. DPR harus hadir. Saya kira karena itu berkaitan dengan anggaran kan. Anggaran harus ada ekstrakurikuler. Karena menurut saya ini mendesak.
Mas Nasi. Mendesak ini. Mendesak, ya, mendesak. Saya kira mendesak sekali. Menurut saya nggih. mendesak. Harus adalah bahwa di sekolah itu yang Kristen disiapkan, yang Islam, yang Buddha, yang Hindu disiapkan. Bahwa ada porsi yang lebih bagi anak-anak. Dan praktek kehidupan beragama yang baik di sekolah. Toleransi atau apa, itu diajarkan di sekolah. Ya, jadi memang porsi di dunia pendidikan harus ditambah berkaitan. Harus ditambah. Kalau porsinya ditambah kan otomatis anggarannya bertambah. Oh, iya. Nah, itu konsekuensi itu. Konsekuensinya kan itu, Mas. Iya, betul. Jadi nggak mungkin lah bahwa kita menghadirkan pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, orang yang mengerti agama hadir di sekolah itu kemudian gratisan. Kita nggak mungkin juga. Ini kan harus ada juga infrastrukturnya juga harus ditata, gitu kan, ya, ditata. Persiapan itu butuh biaya lah, saya kira butuh biaya. Nah, pemerintah juga harus mengerti itu. Dan ini sudah difikirkan apa? Iya, sudah difikirkan. Menurut saya harus dipikirkan. Dan lembaga pendidikan saya kira harus ditambah, baik pendidikan, menteri agama, saya kira harus menambahkan anggaran juga di departemen dinas pendidikan. Ya, Kemenak Jawa Timur, Kemenak juga harus menambahkan anggaran, saya kira untuk ini. Kalau tidak, ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak ya sudah tidak tahu agama. Tidak tahu agama. Kalau tidak tahu agama kan tidak ngerti moral. Jadi ya, kita tidak ngerti moral, kita sudah. Ya memang tidak ngerti. Mereka melakukan suatu hal yang tidak baik kan. Yang melakukan suatu hal yang tidak baik, apa ya konsekuensinya sudah. Menurut dia nggak apa-apa, gitu kan, nggak apa-apa. Padahal ini kesalahan gitu kan. Kesalahan. Kemudian selain itu ada lagi Pak, mungkin untuk pembatasan gadget ataupun apa? Nah itulah pembatasan gadget. Ya, pembatasan gadget harus dibatasi lah. Saya apresiasi kemarin yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya kira apresiasi. Tapi menurut saya harus lebih keras lagi. Lebih keras. Tidak lagi dibatasi menurut saya. Tidak diperbolehkan lah. Saya kira anak-anak di usia sebelum 16 tahun kalau bisa jangan lagi pegang itu. Kalau kemudian kita tantangan bahwa kita harus anak-anak sekarang harus paham IT, paham AI, kan pemerintah bisa menyiapkan laptop. Nah, sekolah-sekolah harus ada, dia harus dianggarkan, saya kira konsekuensi. Memang harus mahal, ya memang kondisi seperti ini. Kalau enggak, anak-anak akan teracuni, terbentuk otaknya. Anak-anak yang menggunakan HP, menggunakan digital itu, Mas. Itu otaknya terbentuk. Satu, mereka sudah tidak peduli orang lain. Karena kalau sudah bermain game, ini mereka sudah nggak butuh orang lain. Nggak butuh orang lain mereka. Dan kemudian tidak mau pekerjaan-pekerjaan lain. Mereka sudah malas, jadi pengennya sudah ini. Otaknya sudah terbentuk, emosionalnya. Nah, karena mereka berhadapan dengan itu terus, main game. Maka di situ terbentuk otak anak. Ini berbahaya menurut saya. Tidak lagi menurut saya tidak dibatasi, tapi menurut saya harus tidak diperbolehkan lagi. Anak kalau di lembaga kami pondok pesantren sudah tidak diperkenankan anak bawa HP itu. Nggak boleh sama sekali menurut saya. Tidak ada toleransi sama sekali. Tidak ada toleransi. Kita siapkan laboratorium khusus pada anak-anak, gitu kan. Anak belajar menggunakan laptop itu. Tidak lagi dengan HP. Karena di situ menurut saya alat komunikasi yang namanya HP itu luar biasa, mencuci otak, merusak moralitas anak yang luar biasa. Karena di situ ada apa saja sudah. Game online ada, terus judi online ada, pornografi ada, bullying ada di situ. Ini anak-anak terpengaruh luar biasa terhadap itu, gitu kan. Nah, tidak mungkin juga, apalagi makanya. Kalau sekolah-sekolah agamanya sudah tidak diajarkan, kecil kemungkinan mengajarkan agama kepada anak. Sementara anak terbentuk oleh seperti itu, Mas Nasir. Kita bayangkan jadi apa generasi kita. Makanya kalau pemerintah betul-betul perhatian terhadap krisis moral ini, satu, tidak lagi bahwa ada pembatasan
anak usia 16 tidak boleh itu, tidak lagi itu. Nggih. Tidak boleh pegang sudah. Nggih. Lembaga-lembaga pendidikan sudah tidak usah menggunakan itu. Nggih. Karena belum siap mereka, Mas Nasir. Iya. Belum siap, mentalitas belum. Apalagi Prabu Bertas mereka. Anak-anak SD mereka sudah ngerti yang kayak begituan itu sudah. Sangat mengerikan, betul. Ya kan pegangannya dia itu. Iya. Anak-anak SD sekarang. Ini berbahaya. Karena saya merasakan, karena saya punya SD, Mas. Saya punya SD. Jadi saya menemukan kasus ini banyak betul. Ya, kasus ini banyak betul bagi anak-anak yang belum waktunya mereka. Belum waktunya, masih jauh. Ya, saya kira bahkan apa anak-anak sekarang anak-anak itu apa? Kebanteran apanya? Kecepatan pubertasnya. Oh iya. Karena pegangannya itu. Nah, kontrolnya kita bagaimana kalau kemudian tidak ada agama, tidak hadir. Regulasi kita tidak ditata. Regulasinya harus ditata. Iya, betul. Anak-anak SD, SMP, jangan dong, enggak usah pakai itu. Iya. Kita harus keras dalam hal ini. Regulasi kita tata. Saya kira pemerintah harus ini. Tidak lagi membatasi. Kalau dibatasi, sekarang anak-anak itu sekarang pinter membuat data-data palsu. Bahaya itu. Pinter Mas Nasir. Gitu. Anak-anak membuat data palsu bisa saja ngambil KTP-nya orang tuanya, masuk. Nah, itu kok bisa sekarang anak-anak kita. Betul. Sudah pinter anak-anaknya daripada orang tuanya sekarang, Mas Nasir. Gitu. Ya. Wah, berarti dampaknya luar biasa. Agamanya harus hadir. Tadi bagaimana pembatasan dan juga penanaman nilai-nilai agama. Oke, kita bergeser. Lah, kan tentunya tidak hanya lembaga pendidikan, guru dan juga siswa yang kita gembleng. Nah, ini kalau peran orang tua menurut panjenengan ini bagaimana ini? Mengarahnya ke orang tua bagaimana? Saya berkali-kali saya sampaikan ketika saya melakukan kunjungan kerja ke lembaga-lembaga pendidikan. Kerjasama masyarakat, sekolah dan orang tua ini harus berkolaborasi. Tidak bisa enggak. Masyarakat, sekolah, orang tua. Orang tua diajak komunikasi. Dan orang tua harus diedukasi. Tidak bisa tidak. Ya. Karena orang tua itu pemahamannya, anaknya rewel, kasih HP. Ya, kasihan sama anaknya, berikan HP baru. Padahal itu tidak mendidik, Mas. Nah, ini harus kita edukasi kepada masyarakat. Sekolah harus menyiapkan ruang untuk melakukan komunikasi kepada orang tua. Orang tua juga harus sadar, menurut saya. Orang tua harus sadar bahwa memberikan sesuatu yang mereka anggap itu sayang kelihatannya, sayang anak, tapi itu merusak anak-anak. Menurut saya kasihan anaknya atau anak kecil udah biar nggak rame, dijadikan kasih HP. Terus anaknya ketika sudah temennya punya HP baru dibelikan, padahal belum waktunya. Sama. Sekarang polisi sudah mencoba mensikapi anak-anak SMP tidak diperbolehkan sepeda motor. Saya kira sekarang juga sama, anak-anak SMP belum waktunya pegang alat komunikasi. Dan orang tua harus tegas. Nah, caranya orang tua harus tegas di sini harus ada edukasi, penjelasan kepada masyarakat, penjelasan kepada orang tua, dan itu bisa diwadahi oleh komite. Komite sekolah kan ada komite. Betul. Komitenya dipanggil, diajak ngomong. Jadi ini untuk mendidik anak-anak tidak cukup diserahkan kepada guru saja. Tidak cukup. Di sekolah berapa jam? Banyak di rumahnya dia. Ketemu orang tuanya. Kalau orang tua tidak ada kerjasama yang baik antara wali murid, komite dengan guru, saya kira kan susah untuk mendidik anak ini. Perkembangan anak di rumah bagaimana? Gitu kan? Nah, anak-anak yang terbiasa di rumah menggunakan alat komunikasi HP, susah guru mendidiknya. Ketika nggak ada sinkron, kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru, ini juga susah kita menjadikan anak itu anak berkualitas. Anak-anak itu baik, Mas. Dan faktanya karena jenengan kan juga terjun di dunia pendidikan. Nah, ini orang tua ini rata-rata bagaimana? Apa sudah satu jalur? Apa butuh kerja keras untuk kerja keras? Butuh kerja keras. Orang tua ini ternyata yang nakal juga orang tuanya. Orang tuanya ini diomongin juga susah banget sudah. Ini sekarang orang tua yang nakal ini
Ya karena dia biasa mainan apa, malah mereka mengajari kepada anak-anaknya, anak kecil, Iya. anak kecil diajari sepeda motor, ya. Ya. Anak kecil diberi HP, waktu sekolah dia nggak ngerti. Nah ini ada edukasi, dampaknya Bu, dampaknya Pak, ini berat buat anak-anak panjenengan, gitu. Nah ini harus ada forum. Ya komite ini diajak ngomong. Kalau sampaikan kepada mereka, kepada wali murid itu, pada orang tua wali murid itu, kalau anakmu mau jadi baik, ya ini kasih tahu, sampaikan. Dan ini harus dilakukan oleh sekolah-sekolah. Kan sekolah-sekolah jarang. Ya betul, jarang. Tidak ada forum-forum untuk itu, Mas Nasir. Ini sekarang di keadaan di era hari ini harus ada komunikasi, ada forum tersendiri antara orang tua dan guru, itu harus ada komunikasi. Karena pendidikan tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga itu malah lebih parah. Waktunya kan lebih banyak di rumah gitu, Pak. Pulang sekolah mereka keluyuran mana enggak pakai HP, nah sudah. Itu moralitasnya sudah tidak tertata, apalagi mereka prapubertas ini, Mas. Kalau yang jenengan lakukan di lembaga panjenengan komunikasinya 1 tahun 2 kali atau makan? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali saya sampaikan, saya buat tema khusus ketika bicara dengan orang tua ini. Jadi kita kemas seperti pengajian. Kita kemas seperti pengajian dan ada tema-tema khusus yang kita bicarakan pada forum-forum itu, terutama forum-forum yang kekinian. Mereka kita ajak ngomong, kita ajak dialog, walaupun jumlahnya 500 gitu kan. Nah nanti yang mereka nggak berani menyampaikan di forum itu, maka ada forum-forum tertentu mereka ketemu dengan guru, bahwa kondisi anaknya yang gimana. Ini kita sampaikan, kita edukasi. Saya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali di lembaga pendidikan saya untuk ketemu wali murid ini. Karena penting sekali. Itu pun orang tua yang masih bandel masih banyak. Padahal 1 bulan sekali sudah diajak komunikasi. Diajak komunikasi bahwa dampaknya anakmu itu seperti ini loh, kalau itu kamu biarkan. Anakmu itu seperti ini loh, kamu lakukan, gitu kan. Itu juga luar biasa, kita payah mendidik. Jadi sekarang ini untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak, tentu orang tuanya juga harus kita ajak ngomong. Orang-orang tuanya ajak ngomong, terus ada komunikasi, kita hadirkan forum-forum khusus gitu kan. Nah, bagi lembaga-lembaga pendidikan yang tidak seperti di tempat saya pondok seperti ini, nah ini lembaga-lembaga pendidikan saya sampaikan kepada di SMP SMK itu ajak ngomong. Apalagi SMK SMK itu anaknya kan luar biasa, istimewa luar biasa. Ini kita minta partisipasi kerjasama yang baik dengan wali murid. Dengan wali murid kita minta, tidak mungkin. Nah sekarang malah ada kesenjangan. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, orang tuanya protes. Nah, itu yang viral. Dan sekarang ini masih kita buat regulasi di komisi. Alhamdulillah. Kita buat regulasinya, ada perdanya kita buat, sehingga guru-guru itu tidak takut ketika melakukan suatu ini, ada batasan-batasannya. Betul. Sekarang anak dipukul, nggak kelihatan bekasnya, itu lapor kepada orang tuanya. Orang tua datang kadang-kadang. Nah, orang tua juga mendengarkan masukan dari anak. Langsung percaya sama anak. Nah ini bedanya. Era hari ini beda zaman saya dulu. Kalau dulu itu serahkan kepada kiai, mau dipukul, mau diapa, sudah apa-apa. Sekarang anak dicubit sedikit aja laporan kepada orang tuanya. Orang tuanya enggak terima. Nah, anak disetrap, dihukum, suruh ngapalin ini, padahal hukumannya hukuman pendidikan. Bisa kalau di tempat kami suruh baca Quran. Ngapalin Quran. Dia ngapalin Quran sambil berdiri. Gitu. Ini orang tuanya udah gak terima. Nah, ini yang menurut saya sekarang hari ini juga ada kesenjangan, krisis komunikasi antara guru dengan orang tua. Dan saya sering mendapatkan aduan dari guru-guru di Jawa Timur ketika kebetulan saya komisi Mas Nasir. Aduan dari guru-guru minta dibuatkan regulasi. Sekarang akhirnya kita buatkan regulasi. Mudah-mudahan perdanya ini segera selesai. Amin, saya dukung sekali. Mudah-mudahan perdanya sehingga
ada percaya diri lah Betul, guru-guru itu betul. ketika melakukan pendidikan kepada anak-anak. Iya. Ya. Okay. Kadang-kadang sedikit mereka sudah datang dilapor, diprotes macam-macam iya, sama betul. orang tuanya. Betul. Nah, orang tuanya kita, inilah ya orang tua kita. Orang-orang kita manut mendengarkan suara masukan dari anak-anaknya, bukan dari gurunya. Okay. Nah, guru merasa terjepit betul. Ketakutan betul. Bentak saja langsung anaknya lapor. Saya dibentak, keluar dari sini. Saya dibentak-bentak sama bu guru gitu kan. Padahal anaknya nakalnya luar biasa. Betul. Nah, saya melihat ketika anak nakal itu belum tentu anak itu tidak baik. Anak berprestasi biasanya nakal. Di sekolah saya kelas 5 SD ini mereka punya prestasi yang luar biasa, tapi nakalnya juga nomor 1. Nah, ini kalau tidak ada pengertian dari orang tua, nah, pengertian dari orang tua ini juga bahaya juga Mas Nasir. Gitu kan. Ya. Wah, luar biasa. Ini waktunya hampir habis. Sebelum kita ke closing statement, berarti berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan pendidik, kemudian peserta didik sudah. Yang terakhir, kalau untuk masyarakat secara umum, ini berkaitan dengan penanaman nilai agama, saran jenengan bagaimana? Ya. Bukan pelajar ini, yang umum, masyarakat umum. Masyarakat yang umum lah, masyarakat kita sekarang ini harus mulai ditanamkan belajar agama secara keseluruhan lah masyarakat kita. Jadi masyarakat umum kita memang ya masyarakat kita kan minus pengetahuan agama. Apalagi masyarakat pedesaan itu dia udah enggak belajar agama, kerja saja sehingga tidak bisa juga mereka menanamkan agama kepada anak-anak. Ini kadang-kadang ya wis bapakmu, ibumu ndak ngerti agama, kowe sing ngerti ya. Jadi penanaman nilai-nilai agama ini sekarang sedini mungkin sekarang sudah mulailah ditanamkan kepada anak-anak, kepada orang tua, masyarakat. Masyarakat juga harus menggunakan agama ini sebagai sumber moral. Saya kira masyarakat di tingkat paling bawah maupun tingkat elit gitu kan. Sehingga orang gimana dengan Tuhan aja tidak takut, apalagi takut dengan manusia. Itu sekarang itu ya karena minusnya agama. Minus pengetahuan agama. Agama apa saja lah saya kira. Agama yang ada di Indonesia, saya kira semua tidak suka dengan korupsi. Tidak suka mencuri. Semua agama saya kira. Semua agama yang ada di Indonesia saya kira. Nah, ini bagaimana kemudian tokoh-tokoh agama ini punya adil. Nah, tokoh-tokoh agama yang ikhlas juga jarang. Itu melakukan itu. Untuk Nasrul Ilmi mau lakukan mengajarkan kepada masyarakat juga berat kadang-kadang ya. Cuma kalau nggak amplopnya besar juga kan. Dilihat itu juga kalau amplopnya nggak besar, yang ikhlas juga berat untuk Mas Nasir. Jadi keikhlasan, kepedulian masyarakat untuk mengajarkan agama kepada masyarakat ini juga sekarang itu berkurang, gitu kan, berkurang. Bahkan kadang-kadang saya melihat justru orang-orang yang literasi keagamaannya pas-pasan mereka menanamkan pendidikan agama kepada masyarakat. Nah, ini akhirnya pemahaman keagamaan di masyarakat juga banyak yang salah. Itu ya. Kita sekarang udah pegang dari Google, dari ini sudah berani ngaku kiai, ustaz, itu berani mengkafir-kafirkan. Nah, itulah. Itu karena pemahaman agama kita adalah literaturnya kurang juga. Siap. Berarti kesimpulan dari ini berkaitan dengan penguatan nilai agama di era digital. Saya sampaikan kepada masyarakat, saya bilang bahwa kita harus pahami bersama. Kalau masyarakat kita mau baik, kita menggunakan agama menjadi sumber moral. Tidak ada jalan lain. Agama menjadi sumber moral. Pengetahuan nilai-nilai agama harus diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Pemahaman keagamaan harus ditanamkan kepada masyarakat. Pemahaman keagamaan sampai kemudian implementasi pengetahuan keagamaan juga harus dimiliki para pengajar, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, guru, lembaga-lembaga pendidikan yang formal yang ada. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa pemerintah harus hadir menyiapkan tenaga-tenaga yang mengerti agama untuk melakukan edukasi di lembaga-lembaga pendidikan agama
yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Oke lah, saya penting tidak harus pada jam-jam sekolah, tapi di jam-jam ekstrakurikuler harus ditanamkan lebih kepada anak-anak. Oke, baik, terima kasih luar biasa Bang. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Kita bisa berjumpa lagi di ngode-ngode selanjutnya. Ngoten nggih. Baik, teman-teman, itu tadi kesimpulannya bahwa agama sebagai sumber moral harus kita tingkatkan, kita tambah jam kaitannya keagamaan di dunia pendidikan, tapi tidak hanya lembaga pendidikan dan guru, masyarakat, orang tua, lembaga pendidikan saling bekerja sama untuk menciptakan generasi yang luar biasa. Ngoten nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.